Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Meliana Handayani SKM MKes dan Bapak Irwandi Rachman SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Nurul Jumawardiana A dengan NIM 22030450227 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seksual Pranikah di Kalangan Remaja. Latar belakang penelitian ini yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi. Media sosial sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari khususnya di kalangan remaja. Media sosial memungkinkan informasi kesehatan secara menarik melalui video pendek, gambar infografis, dan kampanye interaktif yang sesuai dengan gaya komunikasi remaja. Adapun acuan pada penelitian ini ialah seks pranikah di kalangan remaja. Seks pranikah secara umum itu merujuk pada aktivitas seksual yang dilakukan oleh remaja sebelum memasuki ikatan pernikahan. Segala bentuk tindakan yang didorong oleh dorongan hasrat, baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis, yang dilakukan sebelum adanya ikatan resmi sebagai suami dan istri. Dari latar belakang tersebut, lahirlah beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peran media sosial dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Yang kedua, sejauh mana informasi yang diperoleh melalui media sosial memengaruhi pemahaman remaja tentang perilaku seksual pranikah. Dan yang ketiga, apa saja dampak positif dan dampak negatif pengguna media sosial terhadap perilaku seksual pranikah di kalangan remaja. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum di sini untuk memahami luasnya cakupan tentang bagaimana media sosial berkontribusi dalam penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi dan dampaknya terhadap perilaku seksual pranikah di kalangan remaja. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama yaitu untuk menganalisis peran media sosial dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Yang kedua, untuk mengevaluasi sejauh mana informasi yang diperoleh melalui media sosial memengaruhi pemahaman remaja terkait perilaku seksual pranikah. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial terhadap perilaku seksual pranikah di kalangan remaja. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat memberikan bekal tambahan baik bagi peneliti secara personal maupun bagi khalayak pembaca yang belum banyak mengetahui peran media sosial. Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teoritis mengenai hubungan antara media sosial dan perilaku remaja. Yang terakhir, dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori atau model intervensi berbasis media sosial untuk meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya informasi kesehatan reproduksi yang benar dan dampaknya terhadap perilaku seksual pranikah. Yang kedua, dapat digunakan sebagai panduan untuk mendampingi remaja dalam mengakses informasi yang relevan dan membangun perilaku sehat terkait kesehatan reproduksi. Yang ketiga, menjadi dasar untuk merancang program atau kampanye edukasi berbasis media sosial yang ada pada jurusan administrasi kesehatan. Yang terakhir, dapat memberikan wawasan tentang pentingnya menyediakan dan mempromosikan konten edukatif yang mendukung kesehatan reproduksi dan perilaku positif di kalangan remaja. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, media sosial. Media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial ini sebagai perangkat yang digunakan untuk mempermudah segala aktivitas. Yang kedua,
Ada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses. Yang ketiga, perilaku seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah adalah bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh individu tanpa adanya ikatan pernikahan. Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah mencakup berbagai aspek. Dalam perilaku seksual pranikah pada remaja sangat beragam, mulai dari resiko kesehatan hingga masalah psikososial. Pentingnya pencegahan perilaku seksual pranikah tidak dapat diabaikan. Dan yang terakhir adalah remaja. Periode remaja adalah masa transisi dari usia anak hingga dewasa. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Masa ini adalah masa periode untuk mencari identitas diri dan mempersiapkan peran sebagai orang dewasa. Kemudian kerangka konsep. Ada dua variabel dalam kerangka konsep dalam penelitian ini, yaitu pertama ada variabel independen yang merupakan peran media sosial, dan ada variabel dependen yaitu perilaku seksual pranikah remaja. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran media sosial dalam menyebarkan informasi kesehatan reproduksi serta dampaknya terhadap perilaku seksual pranikah di kalangan remaja. Selanjutnya, waktu dan tempat. Tempat dalam penelitian ini dilakukan pada platform Google Form. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada siswa di sekolah-sekolah terpilih. Dan waktu dalam penelitian ini akan dilakukan pada 1 Januari sampai 1 April 2025. Adapun desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Desain ini dipilih untuk memperoleh data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, sehingga mampu memberikan gambaran hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini yakni remaja yang berusia 15-19 tahun, khususnya siswa sekolah menengah atas dan organisasi kepemudaan yang aktif menggunakan media sosial. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada variabel independen, yang merupakan peran media sosial. Media sosial didefinisikan sebagai platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, mengakses, dan memperoleh informasi terkait kesehatan reproduksi seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan Twitter. Yang kedua ada variabel independen, yaitu merupakan perilaku seksual pranikah. Ini didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan sebelum menikah, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang melibatkan tindakan fisik seperti berciuman, berpelukan, mesra, hingga hubungan seksual. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian ini diawali dengan penyusunan proposal, pengkajian literatur, pembuatan kuesioner, dan uji validitas. Data dikumpulkan melalui kuesioner di beberapa SMA yang dipilih secara stratified random sampling. Prosedur ini dirancang untuk menghasilkan data yang valid dan relevan. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran di atas, maka untuk memperoleh data yang akan menjadi informasi subjektif dalam penelitian ini adalah dengan cara dalam penyebaran kuesioner secara online yang disebarkan kepada responden yang merupakan remaja SMA dan organisasi kepemudaan. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.